Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kholilatul Kamila SD. Saat ini saya mengajar di SMA LTI IGM Palembang. Berikut ini akan saya tampilkan artikel aksi nyata pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar. Baik, sebelum kita masuk ke aksi nyata pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar, apa yang kamu ketahui tentang Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Pada artikel kali ini saya ingin menuliskan beberapa hal terkait aksi nyata yang saya lakukan dalam pelatihan mandiri yang terdapat pada Plafon Merdeka Belajar, di mana plafon ini dikhususkan untuk para pendidik dalam menambah wawasan dan pengetahuan. Ada 5 modul yang saya pelajari dalam pelatihan dengan topik Merdeka Belajar. Modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Artikel ini merupakan resume dari modul yang saya pelajari di platform Merdeka Mengajar tersebut. Artikel ini saya angkat sebagai aksi nyata untuk menularkan pengetahuan kepada para guru, terutama yang belum mengikuti pelatihan. Dengan harapan, semoga para guru semakin sadar akan perannya dan memiliki niat dan semangat untuk terus mengembangkan diri dalam mengemban tugasnya. Baik, modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dalam modul pertama ini ada 2 materi, yaitu apa peran saya sebagai guru, dan yang kedua, ingin menjadi guru seperti apa saya. Baik, apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Tidak dipungkiri bahwa peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas, harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pelajaran maupun praktek-praktek baik dalam pembelajaran. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita harus memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan, agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita. Dengan harapan ke depannya, mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Agar anak memiliki bekal untuk bisa survive, melanjutkan kehidupannya, sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini didengung-dengungkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Pada modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Dalam modul kedua ini ada 3 materi yang terdiri dari mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Baik, mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Tentu jawabannya adalah sudah.
Namun, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas hingga menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang baik bagi Bapak Ibu guru dilakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Cara mendidik dan mengajar harus menyelesaikannya dengan kodrat keadaan alam dan kodrat keadaan zaman pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah dengan azas trikon, di mana terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentrasi. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul 4 ini ada 2 materi yang ingin disampaikan, berupa budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Yang pertama, budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti yang diasah dan dilatihkan ke murid. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Dalam materi mengantarkan murid selamat dan bahagia ini terbagi menjadi 3, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among diciptakan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Ingarsa Sungtulada berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ingmadia Mangunkarsa berarti sebagai pendidik harus kita membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tutwuri Handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara murid untuk merdeka dalam belajar, menggali keingintahuan dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimanapun peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bahas lagi. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses pembelajarannya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa.
Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang peserta didik. Demikianlah aksi nyata pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.